Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam beberapa kitab banyak dinyatakan bahwa bab pertama dari kitab-kitab tersebut adalah membahas tentang pentingnya ilmu. Kenapa ilmu itu begitu penting? Karena ilmu menjadi kunci diterima dan ditolaknya tauhid seseorang. Ilmu menjadi kunci diterima dan ditolaknya ibadah seseorang. Bahkan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat pun harus ditempuh dengan ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka raihlah dengan ilmu. Siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, raihlah dengan ilmu. Dan siapa yang menginginkan kehidupan di keduanya, maka raihlah dengan ilmu. Begitu pentingnya kedudukan ilmu agama dalam Islam. Rasulullah juga mengatakan, dari Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Abu Dzar, kamu berangkat di pagi hari lalu mempelajari satu ayat dari kitabullah. Itu lebih baik daripada kamu melakukan sholat 100 rakaat. Dan kamu berangkat di pagi hari lalu mengajarkan salah satu bab dari ilmu, baik itu diamalkan atau tidak, itu lebih baik daripada kamu melakukan sholat 100 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, di bulan suci Ramadan ini, selain kita melakukan tadarus, kita juga bisa menyisihkan waktu untuk mempelajari minimal satu bab dari ilmu agama. Bahkan, keutamaan dari orang yang berilmu, dia akan mendapatkan istighfar dari penduduk langit dan penduduk bumi, sampai ikan-ikan di lautan membacakan istighfar untuknya. Kenapa hal itu terjadi? Karena orang yang berilmu inilah yang akan menyelamatkan umat manusia dari kehancuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah dan malaikatnya bersolawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian untuk Nabi, ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Bapak dan Ibu sekalian, keutamaan sholawat Nabi dalam beberapa hadis juga disampaikan, bahwa diantaranya akan mendapatkan pahala 10 kali lipat. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim. Siapa saja yang bersolawat kepadaku sekali, niscaya Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Yang kedua adalah menghapus dosa dan diangkat derajatnya. Keutamaan ini disebutkan dalam hadis riwayat An-Nasa'i sebagai berikut. Siapa yang membaca solawat kepadaku sekali, niscaya Allah bersolawat kepadanya 10 kali, menghapuskan 10 dosanya dan mengangkat derajatnya 10 tingkatan. Hadis riwayat An-Nasa'i. Allah juga akan membalas solawat berkali lipat dan terbebas dari api neraka.
Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang tercantum dalam kitab Lubbabul Hadis. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Siapa yang membaca sholawat atasku sekali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Siapa yang membaca sholawat atasku 10 kali, maka Allah akan bersolawat atasnya 100 kali. Siapa yang bersolawat atasku 100 kali, maka Allah akan bersolawat untuknya 1000 kali. Dan siapa yang bersolawat atasku 1000 kali, maka api neraka tidak akan menyentuhnya." Bahkan dalam sebuah kisah diriwayatkan bahwa Allah menciptakan seorang malaikat, di mana malaikat itu memiliki tangan tetapi dengan jutaan jemari. Kemudian dikatakan, untuk apa jemari-jemari tersebut diciptakan Allah begitu banyak? Malaikat tersebut menjawab, ini bisa untuk menghitung berapa daun-daun yang jatuh setiap harinya, berapa tetesan air hujan yang turun dari langit, dan berapa nyawa yang dicabut per hari ini. Seluruh yang ada di langit dan di bumi bisa dihitung oleh jemariku ini. Hanya satu yang tidak bisa dihitung. Apakah itu? Yaitu pahala umat Muhammad yang membacakan sholawat untuk Rasulullah SAW. Jari jemariku tak mampu menghitung banyaknya pahala, karena sangat banyak sekali orang yang mendapatkan pahala yang membaca sholawat tersebut. Subhanallah Bapak dan Ibu sekalian, jika kita mendengar riwayat tersebut, maka sangat besar sekali kita membacakan sholawat kepada Rasulullah SAW dan pahala yang akan didapatkan. Semoga dengan hal tersebut kita bisa menjadikan desahan nafas kita sholawat dan istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.